Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persinopel bagian 1512. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berdiri di atas bintang-bintang yang tak berujung ini memberikan perasaan terkejut yang kuat kepada orang-orang. Khususnya komplek inti istana yang megah dan mendominasi itu seperti gunung ajaib yang menjulang tinggi ke langit. Sekilas saja akan membuat orang merasa sangat terkejut. Qin berdiri di depan istana iblis tentara adil dan sekali lagi menyadari perbedaan dari planet kuno ini. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini hanyalah puncak tahap awal supreme dan satu langkah lagi menuju tahap tengah supreme, namun dalam hal kekuatan itu hampir setara dengan puncak supreme dengan persepsi yang sangat tajam. Secara khusus, Qin memiliki asal mula iblis abis di dalam tubuhnya dan mengendalikan pohon iblis dari oleh karena itu secara alami Qin bisa merasakan bahwa bintang ini luar biasa, bahkan itu cukup luar biasa. Ada rantai demi rantai keteraturan yang menjuntai dan memanjang di dalam kehampaan. Kebanyakan orang tidak akan dapat melihat ataupun merasakannya. Hanya yang kuat yang dapat merasakannya. Hukumnya sempurna dan meresap ke seluruh planet, menekan yang lemah dan terbang ke langit untuk melarikan diri. Di depan, pegunungan iblis kuno berkelok-kelok satu demi satu, dikelilingi oleh awan gelap energi iblis. Terlihat sangat sederhana dan kehidupan yang berubah-ubah. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, maka Anda dapat merasakan pesona yang unik. Gunung ajaib ini membentuk formasi kuno yang ditembus oleh mata penciptaan Qin dan melihat tren langit, bumi, gunung, dan juga sungai. Formasi ini mengandung rahasia tertinggi dan tidak lebih lemah daripada formasi penjegal iblis di wilayah iblis abis. Beberapa gunung ajaib kuno sangat megah dan penuh dengan energi iblis, sementara beberapa gunung besar memiliki sungai iblis yang mengalir, mencekik orang-orang yang menindasnya. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari tempat yang dapat dilihat dari markas besar tentara adil. Lebih dalam lagi, gas hitam yang muncul dari urat bumi jauh di dalam bintang-bintang berubah menjadi naga hitam, mengangkat kepalanya, mengaum, memancarkan kengerian yang menakutkan, tekanan, dan ada juga rantai keteraturan dan hukum ilahi yang terus-menerus jatuh. Ini adalah tempat suci, tidak kalah kuatnya dengan sarang naga kekacauan milik leluhur, atau gua darah kekacauan milik orang tua sungai darah, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata sambil melakukan evaluasi. Leluhur suci sungai darah juga tidak bisa berkata-kata. Hei naga tua, Anda bisa menggunakan diri Anda sendiri sebagai analogi. Tidak sopan untuk menyebut saya, kata leluhur suci sungai darah. Tuan, asal mula jalur iblis yang terdapat di sini mungkin lebih kuat daripada area terlarang di tanah leluhur iblis abis kita. Jika klan iblis yang kuat dapat memperoleh pencerahan di sini, kultivasi mereka akan dapat maju pesat, kata Lord of the Abyss. Dirinya juga menghela napas. Pedang iblis tertinggi membawa Qin dan rombongannya ke alun-alun istana yang paling megah. Pada saat ini sekelompok besar orang muncul di luar istana di depan. Semuanya menatapnya. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa tentara adil dan mereka semua adalah tokoh terhormat padanya dan menatap Qin juga yang lainnya. Mengapa orang luar datang kali ini? Pedang iblis tertinggi membawa mereka ke istana markas. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu lupa apa yang terjadi belum lama ini? Terakhir kali seseorang masuk ke alam iblis mati dan tersisa hanyalah orang kuat dari tentara adil kita. Atau tanpa diduga, orang-orang ini semua memiliki niat jahat dan semuanya sengaja diatur oleh leluhur iblis abis. Yang paling awal bahkan menyebabkan markas besar tentara adil kita langsung dihancurkan. Lalu siapa lagi kali ini? Semuanya diam. Pedang iblis tertinggi adalah orang terkuat di pasukan adil kita. Pasti ada alasan mengapa dia membawa kedua orang ini ke sini. Pada saat ini banyak ahli dari tentara adil pun mulai berdiskusi dan membicarakannya. Perlu dicatat bahwa alam iblis mati telah ada di sini selama bertahun-tahun dan tidak ada orang luar yang datang. Kedatangan orang luar sebelum-sebelumnya akhir-akhir ini hanya menimbulkan masalah yang tidak menyenangkan dan banyak hal-hal terjadi. Ini juga menjadi alasan
mengapa kedua pemuda berbaju hitam yang merupakan wanita dan laki-laki itu pun mengambil tindakan begitu Qin Chen muncul. Oleh karena itu, kelompok orang ini semuanya terlihat sangat buruk dan mereka secara alami sangat memusuhi orang luar. Kalian semuanya, ini adalah beberapa pemuda kuat dan andalan tentara adil kita. Pedang iblis tertinggi mendarat di aula utama dan memperkenalkan Qin Chen dan Xuan Kong Supreme. Kesadaran Qin Chen begitu tajam sehingga dia secara alami menangkap percakapan orang-orang itu. Jika dia memikirkannya, tampaknya meskipun tentara adil berada di alam iblis mati, namun mereka tidaklah damai. Permusuhan selalu ada. Qin Chen melihat sekeliling dan memperhatikan dengan cermat. Diam-diam merasa ketakutan. Kelompok orang ini semuanya masihlah sangat muda. Ada yang baru puluhan ribu tahun dan kebanyakan dari mereka berumur jutaan tahun. Mereka bisa disebut jenius muda, namun banyak dari mereka adalah yang mulia, ahli bumi, dan juga ahli surgawi. Dan bahkan ada beberapa dari mereka yang merupakan setengah langkah supreme. Dan ini mengejutkan Qin Chen. Ini jelas merupakan pasukan baru yang cukup kuat. Bagi dunia luar, itu dapat dianggap jenius mesum. Kalian berdua banyak dari penguasa tentara adil kita yang masih mengasingkan diri. Teman saya adalah utusan khusus dari umat manusia. Lebih baik kalian berdua tinggal di markas tentara adil kami. Saya akan segera memberitahu semua orang-orang kuat untuk menunggu mereka keluar dari pengasingan dan mengadakan rapat untuk menerima mereka berdua. Kata pedang iblis tertinggi. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum dan kemudian berkata kepada dua orang berbaju hitam, Luo Yin, Mo Wu, kalian berdua bawa kedua teman ini untuk beristirahat dan jangan abaikan kedua tamu. Ya baik, kata kedua orang berbaju hitam itu. Mereka berdua segera melangkah maju dan berkata, tolong keduanya ikuti saya. Melihat itu Qin Chen pun mengerutkan kening. Meskipun nada dari pedang iblis tertinggi cukup sopan, namun bukan ini yang Qin Chen inginkan. Lupakan saja, saya tidak perlu beristirahat. Ku dengar tentara adil didukung oleh 3 pemimpin. Aku juga meminta pedang iblis tertinggi untuk memberitahu ketiga pemimpin bahwa aku datang untuk berkunjung ke sini. Ada hal penting yang perlu ku bicarakan. Aku juga meminta ketiga para pemimpin untuk bertemu sesegera mungkin karena masalah ini sangat mendesak dan tidak dapat diabaikan, kata Qin Chen. Sial, siapa orang ini? Kamu mempunyai temperamen yang buruk. Dia sebenarnya meminta penguasa tertinggi iblis pedang untuk memberitahu ketiga imam besar untuk datang menemuinya. Imam besar dan lainnya adalah pria muda seperti dia, dan bisakah dia mengamatinya dan bertemu dengan mereka dengan santai? Terlebih lagi, imam besar dan yang lainnya sedang mengasingkan diri, bekerja keras dan memikirkan tentara adil kita. Itu sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Mengapa anak ini berani membiarkan pedang iblis tertinggi untuk menghancurkan pengasingan dari ketiga imam besar? Apakah kamu tidak mendengar perkataan pedang iblis tertinggi bahwa anak ini adalah utusan khusus umat manusia? Dia adalah salah satu dari semua ras di alam semesta. Terjadi percakapan di antara tentara adil. Kata-kata Qin Chen sebelumnya segera menimbulkan ketidakpuasan di antara para pria muda yang berkuasa ini yang ada di tentara adil. Ketiga pemimpin tentara adil itu adalah dewa sejati mereka, makhluk yang dihormati semua orang. Namun Qin Chen seorang pemuda berani-beraninya membiarkan pedang iblis tertinggi untuk langsung membangunkan ketiga pemimpin mereka untuk segera menemuinya. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa ini adalah pelanggaran dan mereka merasa tidak puas. Ini, pedang iblis tertinggi pun ragu-ragu untuk sejenak. Qin Chen tidak menganggapnya serius lalu berkata lagi, saya memiliki informasi penting untuk diberitahukan kepada tentara adil. Selain itu, saya juga memiliki masalah penting ketika saya datang ke alam iblis mati ini. Hanya 3 pemimpin yang memenuhi syarat untuk memutuskan hal ini. Jadi, pastikan untuk memberitahu ketiga orang itu, kata Qin Chen. Nada suara Qin Chen sangat tegas. Sebagai keturunan Lian Xinluo, Chen Sisi hanya dapat dihubungi oleh 3 pemimpin itu. Jadi, tidak peduli apa yang dilakukan oleh imam besar dan yang lainnya, Qin Chen harus memberitahu mereka. Karena pertama kali Qin Chen memasuki tempat ini, dia menggunakan mata penciptaan untuk menjelajahi dunia ini. Namun Qin Chen tidak dapat mendeteksi jejak Chen Sisi. Tetapi Qin Chen dapat merasakan bahwa hosta di dunia kacau itu sedikit gemetar. Terlihat jelas bahwa Chen Sisi pastilah berada di tempat khusus di alam iblis mati ini. Dan tempat khusus itu dapat bersembunyi dari mata penciptaan Qin Chen.
Dan tentunya itu tidak dapat diakses oleh hanya tentara adil dengan peringkat rendah. Mendengar itu, pedang iblis tertinggi pun tersenyum dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin menyampaikan pesan untukmu, tetapi mundurnya ketiga imam besar dan yang lainnya itu terkait dengan masa depan pasukan adil saya. Jika tidak ada yang penting, bahkan aku pun tidak akan berani mengobrol dengan mudah dan menghancurkan kultivasi mereka selama ini," kata pedang iblis tertinggi. Pedang iblis tertinggi juga mengerti apa yang Qin maksud. Jika tidak ada alasan yang cukup, namun dirinya tidak bisa menghubungi ketiga imam besar itu. Bagaimanapun, retret itu berbeda dari yang lain, karena sekali diganggu, kemungkinan besar kerja keras bertahun-tahun akan sia-sia. Ya, senior pedang tertinggi, imam besar dan yang lainnya telah bekerja keras untuk tentara adil kita. Bagaimana bisa orang lain mengatakan bahwa mereka ingin memberi pemuda ini untuk bertemu dengan ketiga imam besar? Itu pemuda ini terlalu sombong. Karena pedang iblis senior membawa kedua orang ini ke markas tentara adil kita, dia pasti punya alasan sendiri. Tapi jika dia ingin bertemu dengan ketiga imam besar, maka orang ini juga harus menjelaskan penjelasan yang masuk akal. Pada saat ini, banyak orang jenius di samping juga berbicara satu demi satu, menunjukkan penolakan terhadap permintaan Qin Chen. Mereka semua tampak sangat tidak senang. Imam besar itu adalah di tentara adil memiliki otoritas tertinggi. Para jenius ini masih muda dan sangat bersemangat. Melihat Qin Chen masihlah sangat muda, dia benar-benar mengatakan sesuatu untuk meminta imam besar dan yang lain datang menemuinya sesuka hatinya. Sungguh konyol untuk mengganggu retret imam besar. Menurut orang ini, anak ini siapa dia? Jika Qin Chen dan Sun Kong Supreme tidak dipimpin secara pribadi oleh pedang iblis tertinggi, jika orang luar lainnya memasuki tempat ini dan berani mengatakan kata-kata konyol seperti itu, mereka pasti sudah memberi pelajaran. Saat ini Qin Chen mengerutkan kening. Qin Chen berpikir sejenak, menatap ke arah pedang iblis tertinggi dan berkata, "Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda tujuan saya. Saya di sini untuk menemui istri saya, Chen Sisi, dan dia berada di alam iblis mati Anda," kata Qin Chen. Begitu kata-kata Qin Chen ini keluar, seluruh orang pun langsung terkejut. Mencari istri, semua orang sedikit bingung. Wanita cantik berbaju hitam Luo Yin dan juga pria itu juga memandang Qin Chen dengan ekspresi terkejut. Bahkan saat ini, pedang iblis tertinggi pun tercengang. Mereka sebelumnya telah mendengar Qin Chen berkata bahwa Qin Chen datang ke alam iblis mati ke markas besar tentara adil mereka untuk urusan yang sangat penting. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen datang ke alam iblis mati mereka ternyata untuk mencari istrinya. Saya khawatir pihak lain sedang bercanda, bukan? Akan tetapi melihat ekspresi serius dari Qin Chen, semua orang pun menjadi bingung dan itu tidak terlihat lucu. Namun, alam iblis mati adalah markas besar tentara adil mereka. Setelah diblokir oleh leluhur iblis abis, mereka tidak melakukan kontak apapun dengan dunia luar selama bertahun-tahun. Jadi, dari mana Qin Chen datang dan mencari istrinya ke sini? Pedang iblis tertinggi lalu bertanya dengan bingung, "Apakah orang bernama Chen Sisi itu istrimu?" Mendengar itu, Qin Chen pun mengangguk. Pedang iblis tertinggi mengerutkan kening dan berkata lagi, "Teman kecil, mengapa istrimu ada di alam iblis matiku? Harap dicatat bahwa alam iblis matiku tidak pernah melakukan kontak dengan dunia luar selama bertahun-tahun. Dan nama yang kamu sebutkan juga sepertinya tidak pernah ada di tentara adilku. Setidaknya, sepanjang hidupku, aku tidak pernah mendengar nama itu." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Luo Yin dan Mo Wu. "Apakah kalian berdua pernah mendengar nama itu?" Kata pedang iblis tertinggi. Dirinya menduga bahwa karena Qin Chen masihlah sangat muda, mungkin saja istri Qin Chen itu berasal dari generasi muda tentara adilnya. Jadi wajar saja jika dirinya belum pernah mendengar tentang namanya. Lagi pula, ada banyak murid klan tentara adil mereka, dan istri Qin Chen mungkin salah satu darinya. Mendengar itu, Luo Yin dan Mo Wu pun menggelengkan kepalanya. "Yang mulia pedang iblis tertinggi, kami belum pernah mendengarnya." Saat ini Luo Yin pun nampak ragu-ragu dan berkata lagi, "Yang mulia pedang iblis tertinggi, alam iblis mati kita telah diblokir oleh leluhur iblis abis selama beberapa tahun terakhir. Setelah itu, saya tidak berhubungan dengan dunia luar selama bertahun-tahun. Kita hanya memiliki beberapa orang dari dunia luar, tetapi tidak pernah ada orang yang bernama Chen Sisi. Mungkinkah Anda melakukan kesalahan?"
Mendengar itu, Qin Chen sedikit mengernyit. Mungkinkah Chen Sisi tidak memberitahukan nama aslinya? Namun pada saat ini, anggota tentara adil lainnya di sekitarnya tidak bisa menahan cibiran. Ini konyol. Pria yang sedang mencari istrinya ini sebenarnya menemukannya, ingin mencarinya di alam iblis mati. Alam iblis mati kita adalah markas besar tentara adil. Ku dengar orang ini adalah utusan khusus umat manusia. Kami tentara adil ada di dunia iblis. Bagaimana mungkin akan ada manusia yang datang ke sini memintaku untuk melihatnya? Dia saat ini sepertinya hanyalah mencari alasan untuk membuat imam besar dan yang lainnya keluar untuk menghancurkan kultivasi ketiga imam besar. Sial, kalau begitu anak ini tidak menganggap kita semua serius kan? Bahkan jika dia membuat alasan, dia tidak menemukan yang lebih baik. Bukankah ini berarti kita anggota tentara adil dianggap idiot olehnya? Kurang ajar, ini terlalu sombong. Sekelompok orang pun nampak semuanya menjadi marah. Menurut mereka, Qin Chen hanya membuat alasan dengan sembarangan. Ekspresi pedang iblis tertinggi juga sedikit jelek, karena apa yang dikatakan Qin Chen memang terlalu sensasional. Namun Qin Chen berkata lagi dengan sangat pasti, istri saya pasti berada di alam iblis mati. Dia adalah keturunan putri iblis Lian Xinluo. Itu tidak salah lagi, kata Qin Chen. Apa? Keturunan putri iblis Lian Xinluo? Apakah itu adalah yang mulia orang suci? Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat terkejut dan semua orang menjadi gempar. Sorot mata Qin Chen pun langsung menjadi sangat jahat, dan bahkan ada aura pembunuh yang tersisa di sekeliling tubuh Qin Chen. Jika mereka tidak puas dengan Qin Chen sebelumnya, sekarang mereka benar-benar mendidih dengan niat membunuh. Dalam pandangan mereka, orang suci itu adalah makhluk yang unggul di hati mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi seperti Dewi di benak banyak pejuang generasi muda. Namun sekarang mendengar bahwa Qin Chen benar-benar mengatakan bahwa sang Dewi di hati mereka adalah istrinya, hal ini pun langsung membuat banyak pejuang muda itu pun menjadi sangat marah. Boom! Segera banyak orang pun yang maju, masing-masing dari mereka meledak dengan niat membunuh yang mengerikan dan bahkan ingin memberi pelajaran kepada Qin Chen. Nama sang Dewi itu adalah tabu dan tidak bisa dihujat oleh anak bocah seperti itu. Semuanya mundur, kata pedang iblis tertinggi melihat para anak muda itu maju. Dia berteriak dengan tajam. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan dia menghembuskan napas untuk menghentikan semua orang untuk tidak maju, tetapi kemudian menatap Qin Chen dengan sangat serius. Maksudmu, istrimu yang kamu cari itu yang bernama Chen Sisi itu adalah nyonya suci dari tentara adil kita, kata pedang iblis tertinggi. Dia berkata dengan serius dan matanya sangat tajam. Saya tidak tahu apakah dia orang suci. Saya hanya tahu bahwa dia diambil sebagai keturunan oleh putri Lian Xinluo. Jadi dia pasti berada di alam iblis mati ini, kata Qin Chen. Mata Qin Chen bertekad. Lancang, Anda masih berani menghujat sang Dewi orang suci. Anda mencari kematian. Prajurit-prajurit lainnya yang mendengar itu pun menjadi marah kembali. Kamu sangat berani. Kamu berani menghujat sang Dewi tentara adilku. Pedang iblis tertinggi, sudahkah kamu memverifikasi identitas pihak lain? Bukankah orang ini adalah mata-mata yang dikirim oleh leluhur iblis abis? Boom, terjadilah ledakan. Pada saat ini, suara menderu-deru bergema dan aura menakutkan muncul di kehampaan. Dari banyak bintang di luar bintang markas tentara adil itu, gelombang-gelombang yang tirani tiba-tiba datang. Terlihat ini adalah guru supreme yang terkenal dengan aura agung yang mekar dari setiap tubuhnya. Ada guru supreme di tahap awal, ada juga guru supreme di tahap tengah. Segera setelah sekelompok orang ini muncul di sini, aura menakutkan menyebar ke seluruh alun-alun. Aura tirani ini berubah menjadi jaring, menutupi dunia dan memenjarakan seluruh kehampaan ini. Orang-orang ini adalah penguasa supreme dari kelompok etnis utama tentara adil, dan mereka juga merupakan andalan tentara adil dalam melawan invasi klan iblis abis selama bertahun-tahun. Orang yang berbicara terlihat adalah orang supreme yang berada di puncak tahap tengah supreme. Kultivasinya sangat kuat. Dia hanya lebih kuat dari para penatua iblis kuno di balai penegakan hukum. Begitu pria ini muncul di sana, pria ini langsung menatap Qin Chen dengan tatapan yang muram, menunjukkan niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar. Ledakan. Pria ini menatap Qin Chen dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dirinya mengulurkan tangan besarnya dan bergerak langsung ke arah Qin Chen untuk menekan Qin Chen, berniat untuk menangkap Qin Chen secara langsung. Tuanku, kata Xuan Kong Supreme. Ekspresi Xuan Kong Supreme pun berubah.
dan dia segera muncul di depan Qin Chen dan aura luar angkasa yang menakutkan melonjak darinya. "Iblis tertinggi, hentikan!" teriak Xuan Kong Supreme dengan keras, dan kemudian dirinya mengeluarkan sebuah penghalang luar angkasa untuk memblokir serangan orang tersebut. Namun itu hanya menghalangi untuk sesaat, dan ketika penghalang luar angkasa itu ditampilkan oleh Xuan Kong Supreme, terdengarlah suara ledakan. Sebelum kemudian penghalang luar angkasa yang ditampilkan Xuan Kong Supreme pun langsung hancur berkeping-keping. Tangan besar itu jatuh, dan pada saat kritis, pedang iblis tertinggi tiba-tiba mengangkat tangannya, langsung memblokir serangan dari orang yang baru muncul tersebut. "Semuanya hentikan," kata pedang iblis tertinggi. Dia berkata dengan suara yang dalam. "Xuan Kong Supreme," kata orang yang baru datang tersebut. Dia bernama Demon Supreme. Tapi Demon Supreme sedang menyipitkan matanya. Dia menatap ke arah Xuan Kong Supreme. Bukan hanya dia, tetapi para Master Supreme lainnya di sekitar juga melihat ke arah Xuan Kong Supreme dengan keterkejutan di mata mereka. Generasi muda yang jenius tidak mengenal Xuan Kong Supreme, tetapi bagaimana mungkin dengan mereka? Mereka adalah generasi tua dari tentara adil yang mereka, dan bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Xuan Kong Supreme? Karena Xuan Kong Supreme itu adalah kawan yang telah melawan sejak zaman kuno bersama mereka. Demon Supreme, Yin Peng Supreme, Yan Ming Supreme, ini aku. Sudah lama kita tidak bertemu, kata Xuan Kong Supreme. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat seseorang teman yang dikenalnya. "Xuan Kong Supreme, aku tidak menyangka kamu masih hidup," kata salah satu ahli Supreme itu. Dia berkata dengan sedikit terkejut. "Ya, aku saat ini masih hidup. Saat itu, aku diburu oleh klan Iblis Abis. Aku dan yang lainnya cukup beruntung bisa bersembunyi di alam Iblis Jurang Kematian dan lolos dari pengejaran. Kami mengira Anda telah dibunuh oleh klan Iblis Abis, tapi kami tidak mengharapkan. Senang rasanya masih bisa hidup," Xuan Kong Supreme berkata sambil tersenyum pahit. "Saya cukup beruntung bisa bertahan hidup. Saya beruntung bisa melihat Anda semua." Xuan Kong Supreme kemudian menoleh kepada Qin Chen. "Tuan, ini adalah rekan-rekan tentara adil kita yang berperang melawan Iblis Abis di masa lalu, dan mereka juga merupakan beberapa leluhur paling awal ketika mendirikan tentara adil." Mengatakan itu, Xuan Kong Supreme buru-buru berkata kepada iblis tertinggi dan yang lainnya, "Semuanya percayalah, Tuan Qin Chen itu jelas-jelas bukanlah mata-mata leluhur Iblis Abis. Orang ini adalah jenius yang tak tertandingi dari umat manusia dan juga merupakan keturunan dari Papilun Pedang Tongtian. Kali ini dia datang ke alam iblis mati untuk menemukan istrinya. Jadi tolong jangan lakukan